Penertiban bangunan milik negara di kota Cirebon, Jawa Barat berakhir ricuh. Sekitar 1.000 jemaah telah berkumpul di Mina pada hari ini untuk memulai ibadah haji mereka. Sejumlah calon penumpang kereta api mengikuti rapid test di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam pemirsa, hari ini penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menembus rekor harian, yaitu 584 kasus. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Ainus Malam selengkapnya. Ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur siang tadi terbakar. Akibatnya sejumlah karyawan dan tenaga medis panik dan berusaha mengevakuasi pasien yang berada dekat dengan ruang radiologi. Kepulan asap tebal terus keluar dari ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Rabu siang. Akses masuk ke salah satu rumah sakit yang tertutup mobil membuat staf dan karyawan rumah sakit memindahkannya dengan cara diangkat. Tak hanya itu, sulitnya akses masuk ke ruang radiologi membuat petugas damkar akhirnya memecahkan kaca ruangan radiologi agar kepulan asap bisa keluar. Sementara para tenaga medis berusaha mengevakuasi pasien yang dirawat tidak jauh dari ruang radiologi yang terbakar. Tebalnya asap yang memenuhi ruangan membuat sejumlah pasien dievakuasi menggunakan ranjang pasien dan dipindahkan ke gedung instalasi rawat jalan. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya salah satu ruangan radiologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Hingga Rabu sore, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengeluarkan asap dari ruang radiologi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak ada jembatan, petugas BPBD Pulau Taliabu, Maluku Utara nekat menyeberang kali dengan cara berenang melawan derasnya arus sungai. Aksi nekat tersebut dilakukan untuk membantu warga yang terdampak banjir di 3 kecamatan. Inilah aksi petugas BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara yang nekat bertaruh nyawa melompat menyeberangi derasnya arus sungai. Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya jembatan penghubung antara 3 kecamatan yang terdampak banjir. Sementara petugas tetap harus membantu para korban banjir di 8 desa. Yang digunakan masyarakat sehari-hari yaitu rakit yang terbuat dari bambu. Rakit tersebut tidak dapat digunakan karena aliran sungai yang sangat deras. Sementara setelah kami tiba, masyarakat antusias untuk bertemu dengan tim kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu BPBD. Untuk itu, kami harus mengambil langkah dengan menyeberangi sungai dengan cara berenang. Berdasarkan data dari BPBD setempat, sebanyak 403 rumah warga tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengemudi ojek online berunjuk rasa menolak pencabutan bonus di tengah pandemi COVID-19. Mereka menyegel kantor ojek online di Medan, Sumatera Utara. Dengan membawa spanduk, puluhan pengemudi ojek online mendatangi kantor yang berada di Komplek Pertokoan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pengemudi ojek online ini meminta pihak manajemen mengembalikan insentif atau bonus yang telah dihapuskan.
Mereka mengaku kesulitan meraup pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Yang kita harapkan ada perubahan dari pihak aplikasi ya. Jangan membeda-bedakan driver. Intinya satu aja berikan bonus yang selama ini menjadi pendapatan mitra. Ongkos kita hari ini 4.000 per orderan. Kalau 10 orderan kita dapatkan hanya 40.000 ya. Itu dipotong dengan uang minyak dan lain-lainnya. Tidak ada bonus, jadi kita nggak dapat apa-apa. Jadi banyak orang-orang tidak ada pilihan lagi. Sebelumnya tarif ojek online sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Namun para pengemudi ojol ini menduga adanya pemotongan sebesar 20% dari manajemen. Pengemudi ojek online ini mengancam akan melakukan aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwana Sution, iNews melaporkan. Penerimaan bangunan milik negara di kota Cirebon, Jawa Barat berakhir ricuh. Masa yang berusaha mempertahankan tempat tinggalnya terlibat bentrok dengan petugas penertiban. Bentrok antara warga dan petugas terjadi saat eksekusi aset bangunan milik PT KAI di Jalan Ampera, Kota Cirebon, Jawa Barat. Situasi memanas meski aparat kepolisian telah membuat pagar betis untuk melerai kedua belah pihak. Tidak sedikit warga khususnya lansia yang jatuh terinjak petugas penertiban. PT KAI menertibkan paksa bangunan milik negara karena pemilik sejak tahun 2013 hingga 2020 tidak memiliki keterikatan kontrak atas perizinan penggunaan lahan milik negara. Sementara itu pemilik bangunan bersikeras tidak melakukan kontrak karena telah memiliki surat izin pakai dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Yang menguatkan surat izin pakai. Surat izin pakai dari? Iya, dari Keraton. Dari Keraton. Dari Keraton. Dan semua surat-surat itu yang memiliki kan tanah Keraton, bukan kami. Kami hanya penempat. Menempati aja? Ya, menempati aja. Ada sewanya nggak, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada sewa. Dari Keraton nggak ada, cuma saya dikasih amanah, jangan sejengkal pun keluar dari sini. Itu untuk hunian kalian semua sebagai rakyat kami Keraton. Gunakan aset tersebut. Sejak itu tanah negara. Dikontrak sejak tahun berapa ya, itu, Pak? Ya, tanah negara ya mulai tahun ya, dan itu sudah ada sertifikat guna pakainya. Bermasalahnya sejak tahun berapa? 2013. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang nggak ada ikatan kontrak. Selama 7 tahun itu? Sudah kami lakukan persuasif karena memang ada oknum tadi melakukan provokasi supaya nggak melakukan sewa menyewa ataupun kontrak pada kami. Akhirnya ya terjadilah ya proses negosiasi dan proses supaya mereka melakukan penyewaan tetap kami lakukan. Berarti selama 7 tahun ini dia tidak bayar, Pak? Betul. Hingga kini belum ada titik temu atas sengketa lahan tersebut. Total ada 2 bangunan yang berdiri atas tanah negara yang disengketakan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 1.000 jemaah telah berkumpul di Mina pada hari ini untuk memulai ibadah haji mereka. Hari Tarwiyah atau mengambil air menandai dimulainya ibadah haji tahun 2020 ini. Sekitar 1.000 jemaah pada hari Rabu akan menghabiskan waktu untuk berdoa dan beribadah lainnya di Mina hingga matahari terbit pada keesokan harinya atau hari Kamis. Mina berada 7 km arah timur laut dari Masjidil Haram. Lokasi ini biasanya akan menjadi tempat yang menampung sekitar 2,5 juta jemaah haji tiap tahunnya. Namun karena adanya pandemi COVID-19, jumlah peserta dibatasi untuk menekan penyebaran virus corona yang mungkin terjadi. Seluruh jemaah haji merupakan warga Arab Saudi atau ekspatriat yang tinggal di wilayah Makkah. Pada hari Kamis 30 Juli 2020, para jemaah akan melakukan perjalanan ke Arafah untuk mendengarkan khutbah sebagai penanda puncak ibadah haji. Kemudian jemaah menuju ke Musdalifah dan bermalam sebelum kembali ke Mina untuk melanjutkan ke Jamarat. Buruh berunjuk rasa menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.